Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sih cara kita mengendalikan kadar kolesterol? Ya supaya kadar kolesterol ini ya nggak berlebihan di dalam tubuh kita. Karena kalau seandainya berlebihan ya ini bisa meningkatkan risiko masalah kesehatan ya, mulai dari sakit jantung ya, stroke ya, ataupun masalah kesehatan pembuluh darah lainnya. Nah, teman-teman, ya ada loh ternyata tanaman yang bisa menurunkan kolesterol ataupun menjaga kolesterol. Nah, yaitu serai. Serai ataupun serih ya. Nah, gimana cara pakainya? Asalkan kadar kolesterol di dalam tubuh kita dalam batas normal, ya aman saja ya. Karena memang pada dasarnya tubuh kita tetap membutuhkan kolesterol. Nah, tubuh kita membutuhkan kolesterol supaya ya tubuh kita bisa berjalan dengan normal. Nah, kolesterol itu bermanfaat ya untuk membentuk sel-sel ya, kemudian dalam menghasilkan vitamin, kemudian dalam memproduksi hormon-hormon tubuh kita ya. Jadi memang kolesterol ini memiliki peran penting. Nah, tetapi jika kadarnya normal ya, tapi kalau seandainya kadarnya meningkat ataupun di atas normal, nah inilah ya akhirnya bisa beresiko meningkatkan terbentuknya plak ya, pembuluh darah jadi sempit ya, kemudian arteri jadi sempit. Nah, ini bisa menyebabkan masalah nanti arteriosklerosis, kemudian jadi serangan jantung kalau di jantung, kalau di otak jadi stroke ya, stroke iskemik, ataupun gangguan pembuluh darah lainnya ini bisa terjadi. Kemudian teman-teman ya, ada salah satu tanaman yang bermanfaat sebagai obat alami kolesterol. Itu adalah serai ya ataupun sereh ya. Nah, mungkin di daerah bisa saja berbeda ya. Kemudian teman-teman ya, mengandung banyak manfaat ya serai ataupun serai ini. Nah, ini salah satunya sebagai antibakteri ya, anti jamur, anti inflamasi. Nah, gimana kalau untuk kolesterol? Ya, ini memiliki manfaat. Yang pertama itu menurunkan kadar kolesterol jahat. Teman-teman, kolesterol yang berpotensi menyebabkan penyakit dan masalah kesehatan itu adalah kolesterol jahat ataupun LDL ya, low density lipoprotein. Sesuai dengan penyebutan namanya, kolesterol jahat ya berarti ini merugikan ya. Nah, teman-teman, kolesterol jahat ini bisa menyebabkan penimbunan ya lemak-lemak ya di pembuluh darah, kemudian juga akhirnya jadi pembuluh darah tersebut menyempit. Makanya penting ya untuk supaya kolesterol jahat ataupun LDL ini jumlahnya ataupun kadarnya di tubuh kita itu jangan sampai berlebihan. Ya harus normal ataupun dalam batas normal supaya tidak menimbulkan masalah. Nah, kemudian teman-teman, serai ataupun serai ini ya itu bisa membantu menurunkan kadar LDL ataupun lemak jahat. Yang kedua, kaya akan antioksidan. Serai ataupun serai ini tergolong jenis tanaman yang kaya akan antioksidan. Nah, sedangkan antioksidan itu sendiri bermanfaat untuk ya dalam menurunkan kolesterol ataupun mengontrol kolesterol. Nah, teman-teman ya, beberapa senyawa seperti flavonoid, kemudian juga antioksidan yang lain ya itu bisa meningkatkan kadar kolesterol baik ataupun HDL, high density lipoprotein. Nah, jadi teman-teman ya, HDL ini kalau seandainya kadarnya baik ataupun tinggi ya, ini bisa membantu menurunkan LDL ataupun lemak jahat. Karena dia HDL ini dia akan mengangkut LDL ya di pembuluh darah, kemudian akan dibawa ke hati, kemudian dikeluarkan keluar tubuh kita. Nah, kemudian teman-teman ya, jadi kalau seandainya teman-teman mengkonsumsi serai ataupun serai ini rutin, ya ini bagus sekali ya dalam mengontrol kolesterol teman-teman. Kalau seandainya kolesterol dalam batas normal ataupun terkendali ya, nah ini teman-teman bisa memelihara kesehatan pembuluh darah ya, mengurangi risiko penyakit jantung, sakit stroke ya, ini akan berkurang kalau teman-teman rutin mengkonsumsi serai ataupun sereh. Yang ketiga, menjaga berat badan normal. Nah, teman-teman ya, kalau obesitas ataupun berat badan kita berlebihan di atas normal ya, nah teman-teman taunya gimana, dok? Saya berat badannya normal atau tidak? Nah, itu teman-teman bisa hitung ya menggunakan tabel IMT ya, ini dari Kementerian Kesehatan, bisa dilihat ya caranya, dan juga tabelnya ada seperti ini. Nah, jadi teman-teman ya, kalau seandainya berat badan berlebih, yaitu meningkatkan resiko ya kalau teman-teman kolesterolnya tinggi.
Nah, kemudian berat badan yang berlebih tadi ataupun yang di atas normal, ya bisa saja ya kolesterol jahatnya juga ikut tinggi. Nah, teman-teman ya, serai ataupun serai ini juga bisa membantu mengendalikan berat badan. Tapi teman-teman tentu ya nggak ujuk-ujuk cuma minum serai ataupun serai berat badannya mau turun. Kalau seandainya berlebih itu nggak mungkin juga. Harus diimbangi dengan olahraga teratur. Ya, olahraga 30 menit per hari, kemudian 150 menit per minggu, ya disesuaikan saja ya, mau yang ringan misalkan jalan, ya jogging, sepeda, intinya disesuaikan dengan kemampuan ataupun fisik teman-teman. Kemudian teman-teman ya juga harus mengontrol jenis makanannya, pola makan ya. Jumlah makanan juga harus dikontrol, jangan berlebihan. Jangan mentang-mentang saya sudah minum serai tadi, Dok. Ya, jadi saya makannya jadi banyak. Enggak, ya tetap harus dikontrol. Nah, kemudian gimana, Dok, cara kita mengkonsumsi serai ataupun serai ini untuk kolesterol? Nah, jadi teman-teman ya, serai ataupun serai ini teman-teman bisa konsumsi sebagai bumbu makanan. Atau misalkan membuat teh ya menggunakan serai ataupun serai. Nah, kalau seandainya untuk makanan, ya teman-teman jangan misalkan mau nurunin kolesterol ataupun ngontrol kolesterol, serai ataupun serainya tadi dipakaikan di rendang, digulai ya. Ini agak-agak repot juga ya. Jadi makanannya tetap bumbunya jangan terlalu banyak, jangan terlalu berlebihan, konsumsi makanan yang sehat. Nah, kemudian kalau menyeduh teh, serai ataupun serai, ini ya teman-teman cukup 1 kali sehari saja. Jangan berlebihan ya, karena kalau seandainya berlebihan juga nggak bagus ya. Dengan harapan gini, Dok, saya mau minum teh serai ataupun serai ini 5 kali sehari, Dok. Oh, jangan ya, nanti malah kalau berlebihan, sesuatu yang berlebihan itu nggak bagus. Nah, kemudian teman-teman, kayak kalau seandainya sudah didiagnosa dokter kolesterolnya tinggi, kemudian diberikan terapi obat, ya jangan teman-teman ya hanya mengandalkan misalkan serai ataupun serai ini. Ya tetap obat dari dokternya diminum secara teratur. Jangan berhenti tanpa persetujuan dokter. Misalkan, wah dokternya nyuruh 1 minggu, wah kelamaan 1 minggu. Saya minum 2 hari udah enakan, jadi nggak minum lagi. Jangan ya, jadi harus sesuai dengan instruksi dan juga dosis yang diberikan. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah nonton video sampai habis. Jangan lupa di like, di share ya, semoga membantu, semoga bermanfaat, semoga menginspirasi kita semua. Salam sehat, sampai jumpa.